Oke, halo teman-teman, di sini kita akan, membahas mengenai fitur kasirku ya yang ada di sini. Nah, ini masih kosong. Nah, bagaimana fitur kasirku ini bisa tersinkronisasi melalui PC. Nah, jadi kita misalkan buka, di PC ya. Oke, seperti ini kita sudah buka di PC, ini di akun yang sama. Kita buka fitur kasirku. Nah, di sini masih sama-sama kosong ya, sama-sama kosong. Nah, misalkan kita coba, atur produknya melalui aplikasi. Jadi, katakanlah ini kita jualan, produk-produk kafe kecil ya. Misalkan, Indomie goreng atau misalkan, harganya Indomie berapa ya, 3.000 ya, ini untuk harga modalnya, untuk harga, jualnya misalkan 4.000 tapi ini mentah ya. Ini stoknya 50, kemudian SKU ini bisa berupa angka, di-scan pun sebetulnya juga bisa, scan barcode itu. Kemudian harga grosir ini opsional ya. Jadi misalkan harga grosir kalau beli 3 harganya 3.500. Nah, ini juga opsional untuk multi harga misalkan, matang, tanpa telur ya. Tanpa telur misalkan harganya, katakanlah 6.000. Pemisahnya koma, kemudian matang pakai telur. Katakanlah harganya 8.000. Oke, seperti ini, kemudian simpan. Nah, kita sudah jadi satu produk. Nah, misalkan kita bikin produk lagi, misalkan kopi kapal api. Harganya misalnya 2.500, ini harga modalnya. Untuk harga jualnya misalkan 3.500. Untuk stoknya katakanlah 50, SKU-nya berupa angka, bisa di-scan juga ya. Ini misalkan harga grosir 3, harganya 3.000 misalkan, tapi ini opsional, tapi kita ketik aja di sini. Bisa diketik bisa enggak sih? Ini langsung disimpan aja sebetulnya bisa. Tapi kan kurang rinci ya. Kalau rinci ya di sini ada multi harga misalkan hot kopi. Katakanlah hot kopi kita jual 5.000. Kemudian ada koma sebagai pemisah, kemudian es kopi katakanlah harganya 5.500, kita simpan. Oke. Nah, di sini sebenarnya bisa di atas bawah ya, ini bisa diatur atas, ini bisa diatur bawah gitu. Misalkan yang kopi kapal api diatur atas ya. Oke. Nah, bagaimana caranya sinkronisasi di PC ya? Pertama-tama Kakak harus klik ID kasirku ini. Nah, kemudian dikirim ke WhatsApp saja. Huruf besar, huruf kecil ini itu berpengaruh ya. Nah, kebetulan ini huruf besar semua. Jadi biasanya ada huruf kecil juga, itu tapi berpengaruh. Kemudian kita buka di PC, kita buka ini ya. Nah, ini dia. Ini kita Ctrl C ya, untuk kita salin. Kemudian kita buka lagi fitur kasirku di sini, klik tombol sinkronisasi. Oke. Nah, yang ID-nya yang ada di PC, kalau sudah ada ID-nya dihapus saja, kemudian dipastekan di sini. Ya, Ctrl V yang dari ID yang dari HP tadi. Kemudian lanjut. Nah, kemudian ini sama, kopi kapal api ya, tadi posisi di atas, di bawah. Nah, kemudian ini kita edit nih, misalkan Indomie goreng, ini G-nya yang terakhir kan 1 ya, G-nya. Nah, ini kita edit misalkan G-nya ini langsung di atas ya. Nah, ini G-nya misalkan yang terakhir 2. Nah, kayak gini, goreng G-nya besar. Sorry, kita klik simpan. Nah, kemudian otomatis di sini kan, nah ini Indomie goreng G-nya yang terakhir kan gede. Nah, kita buka di sini. Apakah di sini sama? Kita buka dulu menu kasirku. Nah, di sini sama ya. Indomie goreng G-nya gede. Kita balikin lagi jadi G-nya kecil. Ya, kemudian simpan produk. Oke, balik lagi ya, G-nya kecil. Ini kita coba Indominya di atas. Oke, kita buka di sini. Nah, ini otomatis juga sama ya. Ini otomatis akan mensinkronisasi otomatis Indominya di atas. G-nya juga sama ya. Nah, misalkan ini ada yang pesen nih, kita masukkan ke keranjang. Jadi Indomie misalkan pesen yang pakai telur, ini 2 misalkan. 2 ini tambah. Oke. Kemudian kopi kapal api. Dia pesen yang es ya, es kopi itu 1, es kopi 1. Nah, kemudian pesen lagi yang hot kopi itu juga 1 ya. Ini 1. Kemudian tambah, otomatis akan jadi di sini.
seperti ini rinciannya kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian mau diskon nih, diskon berapa nih? Keuntungannya kan di sini tertera keuntungannya 15.500, misalkan mau didiskon 1000 katakanlah ya. 1000. Oke, jadi keuntungannya kan jadi mengurangi keuntungan ya, 14.500 ini. Jadi keuntungannya seperti ini, kemudian tokonya bisa diedit ini. Kalau mau jadi misalkan warung spasi Joni. Nah, misalnya kayak gini. Nah, untuk spasi otomatis nanti ada underscore. Kemudian klik simpan. Nah, seperti ini. Sudah pas ya, ini rinciannya sudah pas. Kemudian keuntungannya juga sudah terhitung. Kemudian klik lanjut struk. Kita cek. Nah, di sini sudah ada rinciannya ya. Jadi tadi kan totalnya 26.500 karena didiskon 1000 jadi 25.500 seperti ini rinciannya. Ya, ini warung Joni. Nah, di sini. Nah, di sini masih warung Usman ya. Ini bisa kok diedit ya. Jadi nama toko itu seperti ini warung Usman, misalkan diganti warung Joni. Nah, terus habis itu garing ya atau garis miring 2. Nah, kemudian itu nanti akan jadi alamat ya yang di toko sini. Nah, alamat. Kemudian ini bisa disimpan. Nah, disimpan. Jadi otomatis nanti kalau membuka halaman ini lagi jadinya tetap seperti ini warung Joni, alamatnya seperti ini. Kemudian ini bisa disimpan di sini. Nah, disimpan. Ini mau dijadikan lunas atau hutang. Kalau diklik lunas nanti akan masuk di sini. Laba lunas di sini. Kalau hutang nanti akan masuk di data hutang yang ada di sini ya. Jadi kalau klik hutang nanti Anda bisa ketik namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, kemudian simpan ya. Karena yang di sini sudah lunas, sudah bayar, nah, makanya klik simpan kemudian lunas. Nah, otomatis akan masuk di laba lunas seperti ini. Ya, ini adalah total keuntungan kan tadi kan sudah ada pembelian banyak ini di sini. Nah, ada banyak pembelian. Nah, jadi keuntungannya kan tadi segini. Jadi ini totalnya segini. Nah, misalkan oh ternyata tadi belum bayar jadi salah masukin. Nah, ini bisa diklik yang ini jadikan hutang. Nah, tadi namanya siapa? Misalkan namanya Budi ya. Sorry. Budi. Oke. Rumahnya di mana? Misalkan depan musola misalkan. Ini simpan. Nah, otomatis mengurangi keuntungan kan karena kan datanya sudah ganti ke sini ke hutang. Nah, di sini datanya sudah ganti ke sini. Nah, misalkan si Budi ini sudah bayar jadi klik aja lunas di sini. Ya. Oke, otomatis dia masuk ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ingin di print, kalau di print klik yang ini cetak struk, kalau mau di download klik yang ini download gambar, kalau mau bagikan di sini bagikan gambar, kalau mau salin teks atau kirim WA juga bisa di sini. Nah, kebetulan ini langsung pengen dicetak, diklik aja di sini. Pastikan untuk printernya ini sudah terhubung pakai kabel data ya, kabel data terhubung ke PC-nya atau ke laptop. Nah, diakses. Kemudian klik. Nah, dicari. Nah, di sini ya. Pastikan Bluetooth-nya sudah nyala. Kemudian klik tombol pair. Nah, otomatis dia akan mengeprint seperti ini. Dia udah ngeprint seperti ini sesuai dengan rinciannya seperti ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya seperti ini. Melalui aplikasi Smart Center ini atau aplikasi S-Center ya. Ini Bapak Ibu bisa tidak hanya jualan pakai data atau pulsa, tapi aplikasinya bisa dipakai rekan-rekan dari member-membernya. Yang member-membernya itu misalkan punya toko, warung, atau depot, atau mungkin fashion, ya produk-produk fashion seperti fashion wanita, tas, dan lain-lain. Atau mungkin sembako itu juga bisa. Jadi data-data produknya sudah termanage dengan baik di sini, diatur di sini. Kemudian juga terlihat lebih profesional karena bisa di print struk. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.